pemerintah, Kementerian Agama harus memiliki manajemen haji yang bagus. Misalkan tidak dilakukan melalui free market admission. Free market admission siapa yang dulu dia yang pasti berangkat. Menurut saya juga nggak adil. Karena ada sebagian yang usia sudah perlu diprioritaskan, misalkan 70, 65 ke atas 70 itu harus lebih utamakan untuk bisa lebih dulu berangkat haji ya. Soalnya kalau dia baru punya uang membayar ONH itu ya, kira-kira di usia 50 tahun, kalau ngantrinya 25 tahun, maka 75 tahun betul. Dia akan berangkat haji. Memang usia tidak ada yang tahu. Nah, tapi kan harus ada manajemen, harus ada namanya apa afirmatif. Siapa yang dulu. Tapi aturannya harus jelas. Baik, Kiai, kita masuk ke segmen terakhir nih, Kiai. Zikir, fikir, dan amal soleh ini kan kalau saya melihat ya, Kiai, ini adalah sebuah keseimbangan hidup, Kiai. Nah, bagaimana penjelasan Kiai tentang keseimbangan hidup manusia selaku apa ya, khalifah fil ard, Kiai? Ya. Jadi begini ya. Keseimbangan itu kalau ada sisi tiga. Ya. Satu keseimbangan dirinya sendiri. Tadi ada zikir dan fikir. Berarti dia harus dalam posisi ketajaman hatinya terpoleh. Akal pikirannya sebagai manusia yang diberikan oleh Allah dan tidak diberikan oleh makhluk lain itu bisa digunakan dengan baik. Karena itu tafakur dan zikrullah. Ini ada di dalam diri kita. Yang kedua, ya adalah ini penting. Keseimbangan kita dengan Allah. Kita itu kan bukan siapa-siapa. Kita adalah bisa karena Allah. Kita ada karena diadakan oleh yang maha serba ada, yaitu Allah. Karena itu zikir itu zikron kasiron fasabbihu bukrata wasilah. Dan zikir menyebut nama Allah itu harus sebanyak-banyaknya pagi, siang, sore, ya. Itu tidak boleh hilang. Karena begitu manusia itu hilang dalam pandangan Allah, maka tidak ada lagi ketenangan jiwanya. Nah, karena itu kita dengan Allah itu tidak boleh putus. Berarti seimbang diri kita itu tidak boleh lupa kepada Allah. Nah, yang ketiga sebagai khalifatullah fil ard itu sebagai manajer dan sebagai wakil Allah di muka bumi itu yang mengendalikan terhadap sesama alam, sesama manusia, dan sesama lingkungan, dan juga sesama makhluk. Karena itu sebaik-baik manusia adalah orang yang selamat dari lesan dan tangannya, kan gitu kan. Nah, jangan sampai orang dekat dengan kita itu malah nggak aman. Nah, sinilah yang disebut dengan khalifatul fil ard, itu memanage alam secara holistik. Holistiknya alam itu apa? Lingkungan, manusia, habitat, dan juga adalah manusia itu sendiri. Jadi dengan demikian, dimensi zikir, fikir, amal soleh itu mempunyai dimensi esoteris value, nilai-nilai dalam diri kita. Dan yang kedua adalah value, nilai-nilai kita muqarrabah, mendekatkan diri pada Allah, ya. Dan yang ketiga adalah dimensi muamalah, kita sebagai bagian dari yang diminta oleh Allah sebagai khalifatullah fil ard. Masya Allah. Baik, Kiai, Masya Allah, terima kasih banyak Kiai atas ilmunya. Sebelum kami tutup, Kiai, biasanya kami buka pertanyaan untuk ini tim dan kru di belakang ini, Kiai. Iya. Silakan, ada pertanyaan? Kru? Ada, siapa
wabarakatuh. Ya, silakan. Ya, silakan. Sebenarnya saya sering membaca artikel-artikel Kiai di beberapa tulisan dan menurut saya tulisan-tulisan Kiai tentang masalah zikir, tazkiyatun nafas, bahkan Kiai ini waktu menjadi komisioner BPK itu mengisi kultum untuk Ramadan. Nah, jarang-jarang kan Oh iya, BPK betul. itu mengisi kultum Ramadan. Tapi yang saya menjadi tertarik ini dari sekian banyak tulisan Kiai itu ada tentang masalah hari ini yang yang belum terselesaikan, masalah haji ya. Masalah haji ini banyak yang belum terselesaikan. Nah, yang saya ingin tanyakan gini kita mengetahui bahwa Indonesia ini antusias terhadap pemberangkatan haji, sehingga di beberapa provinsi ini banyak mengantri 20 sampai 40 tahun. Nah, sebetulnya ini Kemenag ini sudah mengatur dalam permennya itu, peraturan menteri nomor 29 tahun 2015. Di mana ketika ingin di mana yang orang yang telah berangkat haji itu pengen berangkat haji lagi itu harus jeda 10 tahun. Nah, tapi beberapa akhir ini saya membaca salah satu membaca berita ini Kemenag lagi mengevaluasi tentang peraturan menteri ini. Nah, ini itu mau diperketat lagi, mau dipersempit lagi 5 tahun atau bagaimana? Saya nggak paham. Nah, tapi menjadi kegalauan pemerintah juga ketika diperketat. Di satu sisi dia menabrak hak asasi manusia. Kan keberangkatan haji gimana kita kan, kalau kita mampu mau berangkat berapa kali pun terserah kita. Nah, yang pengen saya tanyakan, bagaimana Kiai, pandangan Kiai terhadap hal itu gitu. Ini bagian dari amal soleh itu Kiai. Iya, jadi gini. Haji itu dimensinya dimensi ibadah, tapi juga dimensi manajerial. Ya, ibadah artinya memang rukun Islam yang kelima. Ya, dan dimensinya di sana itu adalah ritual ibadah, bukan ngelencer, bukan tamasa seperti jalan-jalan pada umumnya. Satu. Tapi karena dimensi jamaah ibadah itu melibatkan banyak orang, maka dimanage dengan baik. Nah, kata kunci orang yang berhaji itu kan manis tato'a ilaihi sabila. Orang yang telah mampu. Lah, telah mampu itu 3. 1 tentang ilmu syariat fikih hajinya, ya. Yang kedua dalam hal bekal untuk selama haji dan yang ditinggalkannya adalah cukup. Yang ketiga adalah mampu dari sisi kesehatan. Nah, karena itulah menurut pandangan saya pemerintah, Kementerian Agama harus memiliki manajemen haji yang bagus. Misalkan tidak dilakukan melalui free market admission. Free market admission siapa yang dulu dia yang pasti berangkat. Menurut saya juga nggak adil. Karena ada sebagian yang usia sudah perlu diprioritaskan. Misalkan 70, 65 ke atas 70 itu harus lebih utamakan untuk bisa lebih dulu berangkat haji ya. Soalnya kalau dia baru punya uang membayar ONH itu ya, kira-kira di usia 50 tahun, kalau ngantrinya 25 tahun, maka 75 tahun dia akan berangkat haji. Memang usia tidak ada yang tahu. Nah, tapi kan harus ada manajemen, harus ada namanya afirmatif, siapa yang dulu. Tapi aturannya harus jelas. Ini satu sisi. Yang kedua adalah menyangkut hubungan dengan negara Arab Saudi. Karena ini kan memang Arab Saudi bukan Indonesia kan. Dan kita memang hajinya harus ke sana. Karena itu kuota berapa, jumlahnya berapa, itu menurut saya harus dilihat negara mana yang mendapatkan kuota yang tinggi. Jadi kalau Indonesia sekarang itu masa tunggunya di sekitar 20 tahun, maka kalau kuotanya ditambah, maka kan bisa memperpendek jarak. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, menurut pandangan saya,
Haji itu prinsipnya yang wajib sekali. Hmm. Nah, karena itu saya setuju apabila ada pembatasan orang boleh melakukan ibadah haji yang dalam otoritas manajerial Kementerian Agama, katakan tetap 10 tahun baru boleh haji lagi. Urusan dia akhirnya haji di luar Kementerian Agama itu bukan tanggung jawab negara lagi kan? Artinya yang memang menjadi span of control atau otoritasnya melalui koordinasi Kementerian Agama, ya saya masih setuju di angka 10 tahun. Sehingga dengan demikian beri kesempatan bagi umat yang berkeinginan niat ibadah haji untuk bisa direalisir dan bisa terlaksana. Begitu. Baik. Gitu ya. Kita kerasanya udah kayak ngomong sama Menteri Agama aja ya. Iya, kayak karena ibu saya itu kayaknya udah 65 tahun dan antriannya 2040 baru berangkat haji. Berarti 17 tahun lagi. Iya, gitu kayaknya. 17 ditambah 65 berarti sudah mendekati 75. Betul. Begitu kayak. Baik, sekali lagi terima kasih atas ilmunya, terima kasih atas nasihatnya Kiai. Semoga Kiai sehat selalu. Amin. Makasih dan Mas. diberkahi. Makasih semuanya. Baik teman-teman, sekian. Sampai jumpa kembali. Jangan lupa subscribe channel YouTube Good Imun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.